lagi sama aku Yulia. Kali ini aku mau bawain konten dengan tema cara menolak tekanan negatif dari teman sebaya. Sebelumnya aku nggak bosan buat ngingetin kalian untuk subscribe bagi yang belum, karena subscribe itu gratis guys, jadi jangan lupa buat subscribe ya. Dan aktifkan juga lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video-video selanjutnya. Dalam buku yang berjudul Buku Pintar Remaja Bergaul menjelaskan bahwa masalah yang dihadapi oleh remaja masa kini dan memberi pengaruh negatif selain narkoba adalah tekanan dari teman sebaya. Untuk kali ini aku akan menjelaskan gimana cara untuk menolak tekanan negatif dari teman sebaya tersebut. Yang pertama, menyingkir. Apabila teman kita mengajak melakukan sesuatu yang buruk atau tidak baik dilakukan, sebaiknya kita menyingkir dan tidak ikut atau menghindar dari dia. Selain itu, kita juga harus menghindari tempat atau lingkungan yang di situ bisa menjerumuskan kita terhadap hal negatif. Yang kedua, menjauhi teman yang berperilaku negatif. Teman merupakan orang yang paling dekat dengan kita dan perilakunya juga bisa mempengaruhi kita. Hal ini tentu membuat kita harus berhati-hati dalam memilih teman. Jika kita sudah terlanjur mengenal seseorang, tapi ternyata orang tersebut memiliki perilaku yang buruk atau kebiasaan yang buruk, perilaku yang buruk atau sifat yang buruk, ada baiknya kita menjauhi orang tersebut. Hal ini supaya kita nggak terpengaruh juga dengan perilaku buruk dia. Yang ketiga, bersikap positif. Ketika teman kita memberi kita tekanan, kita harus menanggapinya dengan tenang, serta berpikir positif dan rasional, sehingga dia tidak akan mudah tersinggung. Kita anggap saja teman yang berusaha menekan kita itu dia tidak serius. Misalnya jika dia mengancam kita ketika kita tidak mau memberikan dia uang, maka kita anggap saja dia tidak bersungguh-sungguh sehingga kita masih tetap bisa berpikir rasional dan juga tidak mudah untuk memenuhi keinginan dia. Yang keempat, menolak dengan memberi alasan. Pada dasarnya seseorang akan mudah menerima suatu penolakan dengan alasan yang jelas. Alasan yang masuk akal dan jelas akan menguatkan suatu pendapat. Misalnya, seorang teman yang mengajak kita ke klub malam tapi kita menolak dengan terima kasih, saya tidak suka udara malam. Namun tetap usahakan kita menolak dengan nada yang sopan dan kalem. Yang kelima, menolak dengan keyakinan yang kita pegang. Kita dapat menolak teman yang mengajak kita melakukan hal-hal negatif dengan mengutarakan keyakinan atau prinsip yang kita pegang. Kesesuaian antara perkataan dan tindakan, kita diharapkan mampu untuk membuat teman kita tidak terus-menerus memaksakan sesuatu yang negatif pada kita. Memaksakan sesuatu yang negatif pada kita. Sumber prinsip bisa berasal dari norma, agama, atau pertimbangan rasional. Yang keenam, menolak dan mengingatkan tentang konsekuensi perbuatan negatif. Alasan dan konsekuensi yang perbuatan, seperti menolak ajakan teman untuk minum minuman keras karena itu akan merusak akal di masa depan. Dan tentunya jangan lupa menggunakan bahasa yang sopan agar tidak menyinggung perasaan teman kita. Yang ketujuh, menolak dengan mengganti topik pembicaraan. Apabila menolak ajakan teman dan tetap menginginkan hubungan tetap terjaga, maka kita bisa menolak ajakan negatif tersebut dan mengganti topik pembicaraan. Misalnya, ketika teman kita mengajak kita membolos sekolah, kamu bisa mengalihkan topik pembicaraan dengan seperti menanyakan apa kegiatan sehari-hari dia. Yang kedelapan, menolak dan menawarkan alternatif positif. Kita dapat menolak tawaran negatif dari teman dengan balik menawarkan sesuatu yang bersifat positif. Misalnya kita menolak ajakan dia bertengkar dengan mengajaknya melakukan hal positif yang dia sukai. Yang kesembilan, mencari teman yang tidak memaksakan untuk berbuat negatif. Pengaruh teman sangat besar terhadap tingkah dan perilaku seseorang. Oleh karena itu, kita harus pintar untuk mencari teman yang berperilaku baik agar bisa memberikan efek yang positif atau pengaruh positif terhadap diri kita.
Karena apa? Karena kitalah yang akan menanggung akibat dari semua perbuatan kita sendiri, walaupun pengaruh tersebut sebenarnya berasal dari teman. Yang ke-10, putuskan hubungan dengan teman yang memberi tekanan negatif. Kamu harus berani untuk memutuskan pertemanan kamu atau hubungan kamu dengan teman kamu yang cara terus-menerus memberikan tekanan kamu untuk melakukan perbuatan negatif. Pemutusan tersebut bisa kamu lakukan secara lisan maupun perbuatan. Namun tetap dengan kata-kata yang sopan dan tegas agar tidak menimbulkan masalah baru. Pintar-pintarlah dalam mencari teman karena teman sangat berpengaruh sekali dalam kehidupan kita. Ketika kita memiliki teman yang buruk, suatu saat atau lambat laun kita juga akan tertular juga. Tapi ketika kita mempunyai teman yang baik, kita akan ikut juga dengan yang baik. Jadi jangan sampai salah dalam berteman. Aku di sini tidak memojokkan atau menyuruh kalian untuk tidak berteman dengan yang buruk atau yang berperilaku buruk. Mungkin dengan kamu berteman dengan yang berperilaku buruk, kamu bisa mengajaknya untuk ke jalan yang lebih baik atau ke arah yang lebih baik, berperilaku yang lebih baik lagi. Sedikit yang bisa aku sampaikan, jangan lupa buat like, comment, share, dan subscribe channel YouTube ini. Jangan lupa juga buat aktifkan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video-video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah! Surga Mall, surganya